Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya, terutama para pecinta catur di channel saya ini, channel gado-gado seputar hobi dunia elektronika dan catur. Kali ini saya akan mengupas sekaligus nanti akan mempraktekannya dalam partai live di chess.com, satu pertahanan klasik dari varian Sicilian Defense, yaitu varian Hyper Accelerate Dragon Variation. Varian ini mungkin sekarang sudah jarang dimainkan daripada varian yang umum seperti Open Variation, Closed Variation, atau Nudge Drop Variation. Nah, variasi ini dengan langkah ciri khasnya adalah bidak maju ke G6 untuk memberi kesempatan fianchetto gajah ke G7 dengan tujuan melakukan penguasaan sejak awal, diagonal strategis, diagonal A1H8 ini. Nah, notasi standarnya seperti ini ya, dari Sicilian Defense varian Hyper Accelerated Dragon ini, seperti ini, yaitu ketika putih memilih satu pembukaan bidak raja dan memajukan E2 ke E4, kemudian hitam memilih untuk melakukan pertahanan Sisilia dengan langkah standarnya ke C5, kemudian putih memilih memajukan kuda ke F3 ya, ini mengarah ke variasi Sisilia terbuka. Nah, namun hitam tidak menjawab dengan pion maju ke D6 sebagaimana yang lazim dalam variasi Sisilia terbuka, tetapi lebih memilih memajukan pionnya ke G6. Maka langkah berikutnya, nah hitam melangkah ke G6 untuk tujuannya fianchetto gajah ke G7. Biasanya nanti putih meredamnya dengan melangkahkan pionnya ke C3. Nah, kira-kira seperti ini ya. Berikutnya nanti hitam bisa langsung fianchetto gajah ke G7. Berikutnya kuda maju ke F6 untuk memberikan persiapkan rokade pendek. Oke, berikutnya saya akan mempraktekkan model pertahanan Sicilia varian Hyper Accelerated Dragon ini dalam permainan secara live di situs chess.com yang pernah saya mainkan. Ini adalah cuplikan pertandingan saya di chess.com dalam nomor Blitz 5-0 atau 5 menit tanpa tambahan waktu. Seperti biasa, saya sengaja selalu memilih nomor Blitz dalam pertandingan online. Biasanya Blitz 3 menit, ini Blitz 5 menit, dan tanpa tambahan waktu. Tujuannya adalah agar kita dipaksa untuk bermain sangat cepat, sehingga tidak ada waktu lagi kedua belah pihak untuk bermain curang. Karena waktu yang sangat pendek ini tidak mungkin untuk mencontek dari software atau engine catur. Oke, lawan sudah melangkah dengan pembukaan pion raja, saya jab dengan pertahanan Sisilia dengan langkah standar C5, kemudian saya buka dengan G6 untuk nanti persiapan fianchetto. Nah, ini adalah ciri khas dari variasi Accelerated Dragon dari pertahanan Sisilia. Saya majukan ke D6 untuk memberikan jalan kepada kuda. Selanjutnya saya rokade pendek. Oh, lawan mengajak pertukaran gajah.
Sebaiknya saya tidak makan. Nanti kalau saya makan dulu saya akan kehilangan tempo. Saya majukan menteri saja ke B6. Mungkin lawan akan melakukan pertukaran gajah, tidak masalah. Oke, saya makan dengan raja. Dan keuntungannya adalah sedikit meredam tekanan putih dengan hilangnya gajah hitam. Oh, dia memajukan gajah ke E2 untuk persiapan rokade. Saya sebaiknya ajak dulu pertukaran pion. Oke, kita coba. Oh, dia menolak pertukaran. Tidak masalah, gajah saya majukan ke F5 untuk memberikan tekanan kepada pion di D4. Mungkin langkah dia ada memperkuat nanti dengan benteng ke D1 atau rokade pendek untuk persiapan benteng H1 pindah ke D1, atau mungkin kuda dia yang akan mengepin menteri saya. Banyak alternatif ini dari yang bisa diperbuat oleh putih. Oh, cukup lama berpikir, hampir 1 menit ini ya putih. Ini sesuatu yang aneh karena dalam blitz ini waktu sangat berharga. Oh, rupanya alternatif itu yang dipilih, yaitu mengepin menteri saya dengan kuda K4. Ini pilihan yang sulit. Mungkin yang terbaik saya adu saja, karena mundur nanti saya akan makin tertekan. Oke, saya adu saja menteri saya ke B4. Kalau dia tidak makan, saya akan hantam makan. Oke, bahwa dia menerima pertukaran ini. Karena memang posisi saya kalah tempo ini ya posisinya. Sehingga saya harus cepat menyederhanakan permainan. Dia rokade pendek. Mungkin gajah saya kepikan ke D7 untuk mengusir kuda. Oh, rupanya kuda lari ke tempat yang lebih berbahaya. Saya harus majukan gajah. Ini akan sangat sulit. Saya maju gajah ke C6. Ini sebenarnya sangat merugikan ya. Sehingga kuda saya jadi terjebak. Tapi ini adalah pilihan yang sulit. Kalau saya mundur nanti akan lebih tertekan. Situasi yang sulit bagi saya. Kuda saya terancam melayang ini ya. Langkah yang cerdik dan taktis bagi putih. Dengan menghambat laju kuda saya untuk maju ke peta C2. Saya agak berpikir agak keras ini bagaimana menyelamatkan kuda. Mungkin terpaksa saya harus mengorbankan pion nanti ini ya. Lebih baik saya kehilangan pion daripada kehilangan kuda. Saya mundurkan gajah ke E8 untuk memberi jalan kuda mundur. Oke, gajah mundur. Tapi kalau memang sebenarnya seperti ini. Kalau diancam tadi, kalau kuda saya mundur, pion saya yang di G7 dimakan gratis. Sebaiknya memang ini langkah buruk, tapi ini yang terbaik ya. Saya harus ganti mengacam kuda dengan risiko saya kehilangan pion memang seperti yang saya pikirkan tadi. Tapi itu lebih baik daripada saya kehilangan kuda. Lebih baik saya kehilangan pion daripada kehilangan kuda. Posisi sangat buruk ini ya. Saya kalah 1 pion dan posisi yang tertekan. Benteng siap mendukung di B1. Ini ada saya adu saja, tapi sebaiknya saya maju pion saja untuk mencegah gajah maju. Sangat berbahaya kedua pion ini merangsek maju. Saya berpikir bagaimana ini, atau memundurkan kuda atau mengadu pion, tapi bukan langkah yang baik. Kalau saya mengadu dia akan menolak maju, lebih buruk lagi. Sebaiknya saya tunggu biar dia yang mengajak adu duluan. Itu yang saya harapkan untuk mengurangi meredam tekanan. Oh betul, dia mengajak adu duluan. Nah ini menguntungkan saya.
sehingga pion dia mungkin hanya tinggal satu yang posisi bebas. Kalau tadi dua, terpaksa harus saya makan benteng. Oh, ini harus benteng saya geser ke G8 untuk mencegah pion promosi. Betul-betul tertekan situasi saya ini ya. Satu-satunya keunggulan saya adalah unggul waktu. Dalam catur normal mungkin bisa jadi saya sudah menyerah ini ya. Karena kalah satu pion dengan posisi yang juga kalah dengan ancaman pion akan promosi. Namun ini adalah catur kilat, catur blitz, apapun bisa terjadi. Apalagi ketika waktu dia nanti kritis ya. Dia kalah waktu, ketika waktu dia kritis ada kemungkinan kesalahan-kesalahan akan diperbuat. Situasi yang susah, mungkin saya biarkan saja kalau dia mengajak pertukaran. Nah, sebenarnya pertukaran ini akan lebih menguntungkan saya. Karena berarti kekuatan dia untuk mempertahankan pion akan semakin berkurang dengan berkurangnya perwira. Sebaiknya saya tarik mundur ke C8, ke E8. Oke, mungkin saya mundur yang lebih bagus lagi. Tapi saya majukan saja untuk mancing pionnya maju. Nanti saya ajak pertukaran. Mungkin pion dia akan maju duluan, tidak masalah. Posisi saya ini hanya mencari remis ini ya. Karena saya sudah kalah satu pion. Kita adu saja untuk mengarah ke permainan remis. Jika nanti selisih akhirnya tinggal satu pion, saya pancing untuk pertukaran gajah dengan kuda nanti ya, kalau ada kesempatan. Nah, oh rupanya dia menolak pertukaran, lebih memilih majukan pion. Oh, ini dia blunder ya. Petensia gratis saya makan. Tadi saya pancing pertukaran dengan kuda, dia menolak dan tidak sadar bentengnya terancam. Nah, di sini sekarang posisi kebalikannya ya. Secara catur normal ini saya sudah menang, tapi lagi-lagi ini catur kilat, apapun bisa terjadi. Waktu saya kritis dan saya sekarang kalah waktu. Waktu saya tinggal 40-an detik, dia masih 50 detik. Saya harus hati-hati. Belum ada jaminan untuk menang. Karena waktu kritis. Oke, saya makan saja gratis ini, pion. Sambil menunggu langkah kuda, Pak. Nah, saya ancam kuda. Berikut nanti raja harus saya majukan. Saya harus sangat hati-hati sekali ini. Karena nanti kalau sampai pertukaran kuda dengan gajah, satu pion dengan satu benteng ini bisa remis. Ini saya harus hati-hati. Jangan sampai remis. Oke, saya pertahankan. Kalau pion dia maju, nah ini keuntungan bagi saya. Dan di sini saya sebenarnya sudah menang. Namun waktu tinggal 27 detik. Masalahnya ini adalah perlu kehati-hatian ya. Tinggal 20 detik ini bagaimana membunuh dengan benteng. Saya harus giring raja ke arah pojok. Dan waktu yang tersisa tinggal 20 detik ini. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita harus langkah cepat. Untuk menggiringnya ke arah pojok. Waktu tinggal 17 detik. Sangat kritis. Terus giring ke pojok. Sangat kritis saudara-saudara waktunya. Tinggal 15 detik. Oh, 2 langkah lagi dia akan mati. Dan skakmat. Dan akhirnya berhasil mengakhiri pertandingan dengan sisa waktu yang cukup kritis. Tinggal 12 detik lagi.
dalam catur normal mungkin saya seharusnya tadi kalah ya, karena sudah tertinggal satu pion dengan posisi yang tidak menguntungkan akibat kesalahan saya tadi terlalu awal memajukan kuda tanpa dukungan. Namun sebaliknya lawan juga membuat kesalahannya lebih fatal lagi yang berakibat bentengnya melayang secara gratis. Dan inilah dalam catur kilat ini, ketika waktu sudah kritis maka kesalahan-kesalahan elementer seringkali terjadi. Dan itu wajar dalam dunia catur ini ya. Demikian sekilas sedikit tadi saya kupas dan praktekkan satu kehebatan dari pertahanan Sicilia varian Hyper Accelerated Dragon. Satu variasi yang cukup recommended untuk dipilih oleh hitam ketika putih melangkah dengan pembukaan bidak raja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.